kita juga bisa lihat faktor kimia, debu, gas, uap, dan cairan. Cairan ini kita bisa melihat cairan yang aman dan tidak aman. Cairan yang aman yaitu seperti air putih dan juga dari air keras. Yang ketiga yaitu faktor fisika, yaitu adalah pertama kebisingan, yang kedua getaran, dan selanjutnya suhu. Nah, kebisingan ini bisa berupa orang menggergaji, memotong, dan mengetok. Getaran ini seperti kita melakukan impact ke ban. Suhu kita bisa melihat dari cairan-cairan yang telah diproses. Faktor fisiologi kerja, sikap yang pertama, cara kerja, dan konstruksi mesin. Sikap kita kepada atasan dan bawahan gimana, dan cara kerja saat mengeksekusi, dan selanjutnya konstruksi mesin itu gimana. Selanjutnya faktor psikologis. Di sini kita bisa menilai dari rutinitas apa keseharian para pekerja kita. Selanjutnya yaitu suasana kerja, itu juga mempengaruhi psikologi karyawan. Dan tidak dianjurkan untuk membuli karyawan ketika bekerja. Namun sepatutnya kita harus mengapresiasi mereka. Jika mereka malas, kita wajib memberikan hukuman. Yang ketiga, hubungan kerja yang tidak nyaman. Itu juga proses itu. Bagaimana cara kita berbicara ke bawahan dan ke atasan. Dan selanjutnya yaitu faktor mekanis. Pertama ada mesin. Yang mesin ini kita bisa mengoperasikannya atau tidak, itu tergantung dari operator yang akan mengerjakan. Yang di sini juga ada alat-alat berat untuk penunjang. Penyebab dan akibat kerugian. Di sini kita bisa lihat daripada tabel-tabelnya. Nah, yang pertama lemahnya kontrol. Yang kedua sebab dasar, yang ketiga penyebab langsung, yang keempat insiden atau kontak dengan barangnya, yang kelima adalah kerugian. Nah, ini saling berkaitan satu sama lain ini ya. Di sini kita bisa melihat program tak sesuai dan standar tak sesuai, kepatuhan pelaksanaan, dan sebab dasar itu didukung oleh faktor perorangan dan faktor kerja ya. Nah, di sini juga ada teori domino. Apa itu teori domino? Yang saling berkaitan satu sama lain. Artinya apa? Dari awal sampai akhir itu akan ada hasil dan jenjang yang berkaitan. Nah, di sini kita bisa melihat pertama lemahnya kontrol. Nah, di sini kita bisa melihat faktor pribadi. Faktor pribadi yaitu kemampuan fisik, kemampuan mental tidak layak, emosi, stres mental, kurangnya pengetahuan dan keahlian, motivasi, sikap, dan harga diri. Di sini juga ada harga diri. Sebagai bawahan itu harga dirinya mahal. Soalnya apa? Karena yang mengerjakan dan mengeksekusi itu karyawan, bawahan. Kita tidak selayaknya untuk menghina bawahan. Ada kan tukang galon dibunuh, membunuh atasannya? Nah, kita bisa menilai bahwa karyawan tidak boleh dilecehkan. Nah, contohnya di Cikarang, mau perpanjang kontrak kerja harus main ke Oyo dulu. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menghargai bawahan. Itulah pentingnya ketiga. Nah, di sini juga ada perbuatan tak aman. Contohnya apa? Di Cikarang. Nah, di sini ada kerugian. Kerugian pada ketiga ini jika kita tidak melaksanakan dengan baik, juga kita bisa melihat yang pertama yang rugi itu manusia. Sudah jelas. Misalnya keuangan kita juga menipis untuk mengganti barang-barang tersebut, dan kita harus menghadapi hukuman pengurangan gaji. Artinya apa? Kita tidak punya gaji alias tidak punya uang. Nah, yang kedua peralatan rusak, itu kita ganti sebanyak gaji kita berapa bulan.
Yang ketiga, material. Ada material yang sangat langka, kita harus inden selama beberapa bulan untuk mendapatkannya. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan akan tercemar gara-gara perbuatan kita yang tidak disukai oleh beberapa pihak. Nah, di sini juga ada tujuan keselamatan kerja. Pertama, silakan baca Nora. Yang pertama, mencegah atau mengadakan usaha pencegahan agar karyawan tidak mendapat luka atau cedera. Yang kedua, tidak terjadinya kerugian atau kerusakan pada alat atau material atau produksi. Yang ketiga, upaya pengawasan THD 4M, yaitu manusia, material, mesin, metode kerja yang dapat memberikan lingkungan kerja aman dan nyaman sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah, baik, terima kasih pada Nora. Silakan baca Fauzir. Tujuan keselamatan kerja. Yang pertama, manusia, mesin, material, dan metode. Yang kedua, lingkungan kerja aman agar terhindar tidak ada cedera, tidak ada kerusakan dan kerugian. Nah, di sini juga ada keselamatan kerja. Nah, silakan baca Deswiranarti. Upaya melakukan pekerjaan tanpa kecelakaan, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman. Kegiatan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu keselamatan kerja uap. Yang kedua yaitu keselamatan kerja mekanik, pesawat angkat angkut dan pesawat tenaga produksi. Yang ketiga, keselamatan kerja konstruksi bangunan. Yang keempat, keselamatan kerja lingkungan kerja dan bahan berbahaya. Yang kelima, keselamatan kerja listrik. Yang keenam, keselamatan kerja kebakaran. Nah, terima kasih kepada Deswiranarti. Nah, di sini juga ada kesehatan kerja. Upaya melindungi tenaga kerja dari segala hal yang dapat merugikan kesehatan kerja akibat kerja dengan upaya. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa melakukan MCU kepada karyawan kita atau medical check up. Itu kita yang bayar, perusahaan. Nah, secara awal, berkala dan khusus. Kalau khusus ini untuk karyawan kita yang telah mengidap penyakit selama dia bekerja. Yang kedua, pemeriksaan ke lingkungan tempat kerja. Nah, di sini juga ada bisa kita lihat debu. Kita butuh cleaning service untuk membersihkannya. Dan yang ketiga, ergonomi, keserasian tenaga kerja dan alat. Kita harus 50 jumlah unit 300, para pekerjanya harus 300 juga. Prinsip ketiga. 1. Semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah. Yang kedua, ketiga adalah bagian dari integral budaya dan nilai operasi perusahaan. Yang ketiga, manajemen harus menetapkan kebijakan, menyiapkan penerapan ketiga dan menjamin sepenuhnya sarana dan prasarana. Yang keempat, ketiga adalah bagian integral dari perilaku, tanggung jawab dan peran-peran setiap tenaga kerja. Pentingnya ketiga. Nah, di sini kita bisa juga lihat yang pertama, menyelamatkan karyawan dari sakit, kesedihan, kehilangan masa depan, kehilangan gaji atau nafkah. Yang kedua, menyelamatkan keluarga dari kesedihan, masa depan yang tidak menentu, kehilangan pendapatan. Dan ketiga, menyelamatkan perusahaan juga dari kehilangan tenaga kerja, pengelaran biaya akibat kecelakaan, kehilangan waktu karena berhenti kegiatan, melatih atau mengganti kecelakaan yang celaka, bahkan bisa sampai terhentinya produksi pada masa hidup. Ini kecelakaan. Kecelakaan suatu kejadian yang antara lain. Yang pertama, kita bisa menilai tidak direncanakan, tidak diinginkan, tidak diduga, terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Jadi berhati-hatilah ketika bekerja. Pengertian kecelakaan kerja ini sudah tercantum dalam yang pertama, Permenaker nomor 03 string M string 1968. Yang kedua, Undang-Undang nomor 3 tahun 1992. Nah, yang dimana dalam kecelakaan terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja.
dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Penyebab kecelakaan kerja: 1. Tindakan yang berbahaya seperti tidak pakai APD, tidak memenuhi SOP dan tidak terampil. Yang kedua, lingkungan kerja yang berbahaya seperti instalasi tidak memenuhi syarat, perlengkapan yang tak berfungsi dengan baik, dan penempatan yang tidak tepat atau lantai licin. Yang ketiga, faktor manajemen. Tidak melaksanakan syarat-syarat ketiga, itu sudah warning sekali untuk perusahaannya. Wajar kalau karyawan melapor ke Permenaker. Selanjutnya, perbuatan peralatan teknik dan pengawasan yang kurang baik. Biaya kecelakaan. Di sini ada biaya langsung. Pertama, kompensasi perawatan-perawatan, reparasi peralatan, dan biaya penyelidikan. Biasanya itu kalau kecelakaannya yang menimpa alat berat. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Kehilangan waktu dari teman-teman sekerja karena pekerjaan yang terhenti, kehilangan waktu karena karyawan lain menolong korban, kehilangan waktu untuk mempersoalkan apa yang baru terjadi, dan biaya untuk pelatihan ulang dan hilang waktu kerja. Pembinaan ketiga seperti yang Anda lihat. Lanjutannya juga. Dan hierarki pengendalian potensi kerja terhadap bahaya kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu pengendalian teknis. 1. Eliminasi, substitusi, isolasi, perubahan proses, dan ventilasi. Yang kedua ada pengendalian administratif, pengurangan waktu kerja, rotasi, dan rotasi. Yang ketiga alat pelindung diri. Sampailah pada akhirnya kita untuk menutup materi kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penutupan. Udah bang? Ini sampai. Udah,